Jadi waktu itu ada momen di mana ada satu anak nih ya, yang dari awal tuh dia benar-benar pemalu gitu waktu masuk itu, benar-benar pemalu, yang nggak mau disuruh ajak kegiatan apapun dia nggak mau tuh, disuruh dance nggak mau, disuruh ngegambar dia tidur, aduh menyendiri susah aja ya banget dibanding teman-teman yang lain gitu. Nah setelah didorong, dimotivasi, itu kelihatan perubahannya dari awal sampai akhir tuh, yang tiba-tiba jadi ngelit di depan. Kalau yang kayak gitu pasti kita dikasih dapat tantangan lah ya, kayak gitu ya. Ada bagian sulitnya, ada bagian mudahnya gitu ya. Kalau bikin worksheet kan mudah ya gitu, pilihannya gampang gitu. Nah, cara menjelaskannya, menyampaikannya sampai anak yang ngerti gitu, bahwa ini tuh bagian ininya, ini bagian itunya, itu yang paling challenging gitu. Penaburs Bandung, jumpa lagi dalam podcast inspiratif bersama channel BPK Penabur Bandung. Kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu guru. Guru yang manakah yang kali ini kita ajarkan? Kita ajak ngobrol gitu ya. Di sini ada siapa? Hai, Miss Sifra di sini. Iya, di sini ada Miss Sifra. Miss Sifra ini ngajar di K2 BPK Penabur Kota Baru Parahyangan. Ya. Oke, ngajar K2 berarti ini ya Miss ya, usia 5 sampai 6 tahun ya. Jadi anak-anaknya sudah mulai ini ya, nggak mau dibilang anak kecil, udah mulai agak gede. Betul. Iya. Seneng nggak di usia sekarang? Ngajar yang sekarang ya seneng banget sih, udah bisa ngomong soalnya kan, jadi lebih ekspresif anaknya gitu. Udah mulai banyak permintaan ya. Betul. Gitu. Tapi Miss Eva dari dulu ngajar TK memang? Dari awal jadi guru ya ngajar TK. Ngajar TK. Betul. Dan selalu usia segini atau sempet yang? Selalu di usia 5 sampai 6 ya? Ya. Jadi waktu itu ada momen di mana ada satu anak nih ya, yang dari awal tuh dia benar-benar pemalu gitu waktu masuk itu, benar-benar pemalu, yang nggak mau disuruh ajak kegiatan apapun dia nggak mau tuh, disuruh dance nggak mau, disuruh ngegambar dia tidur, aduh menyendiri susah aja ya banget dibanding teman-teman yang lain gitu. Nah setelah didorong, dimotivasi, itu kelihatan perubahannya dari awal sampai akhir tuh, yang tiba-tiba jadi ngelit di depan gitu, tiba-tiba dia mau dance gitu, yang dance-nya tuh bukan di belakang lagi dan nggak ditemenin lagi tuh, tapi benar-benar di depan dia bisa mandiri, ngerjain tugasnya baik, terus bisa berinteraksi sama temennya. Tadinya kan diem aja dia kan, menarik diri lah sebelumnya. Iya betul, dan tiba-tiba jadi terbuka sama temannya, dan akhirnya di akhir-akhir semester itu waktu kenaikan kelas tuh dia jadi student of the year gitu. Dia baru masuk terus tiba-tiba jadi student of the year. Memang akademisnya mungkin nggak sebagus teman-temannya, tapi yang kami lihat usahanya dia itu. Ya, nah dari situ perubahannya juga ini ya. Iya, nah dari situ kan saya juga belajar ya, wah ternyata anak-anak itu oke ya, bisa ya diajak seperti ini gitu. Jadi dari situ, oh Tuhan, kayaknya ini seru banget nih bidang ini gitu. Jadi momen dimana melihat perubahan anak ya, dari hal-hal yang mungkin kelihatannya masih pemalu atau ini, terus akhirnya belajar untuk ngambil dan percaya diri, ya, itu jadi gitu. ini ya. Iya begitu. Oke, jadi akhirnya betah ya. Iya betah. Karena teman-temannya juga di sini tuh enak banget sih, guru-gurunya. Ya, betul. Jadi enggak hanya sama partner saya aja nih, kadang dari yang pre-K bantu ngasih solusi gitu. Kayaknya baiknya gimana ya. Jadi diskusinya tuh benar-benar enak di sini gitu. Nah, kalau ngajarnya sendiri Miss enjoy-nya seperti apa nih? Kan biasanya usia 5 sama 6 tahun udah mulai ada pengetahuan yang disampaikan juga ya, udah ngasih tahu beberapa ini gitu. Nah, nuansa mengajarnya lah rasanya gimana itu? Kalau di kayak itu di sini tuh yang kemarin dia tentang plants gitu. Jadi anak-anak tuh kemarin diperlihatkan tentang tanaman gitu ya, ada yang bagian tanaman gitu. Awal-awal anak-anak kan belajar harus lihat realnya dulu kan gitu. Jadi lihat ini bagian apanya nih. Kalau kepalanya itu kita sebutnya apa? Buah atau daun gitu kan. Yang di bawah kakinya gitu kan, seperti itu. Nah, terus kita kasih kayak misteri gitu, ada loh akar yang bisa dimakan kan. Kita tanya-tanya kan, yang bisa dimakan apanya, buahnya, daunnya, tapi nggak kepikiran kan akar kok bisa dimakan, nah, kayak gitu-gitu. Jadi dikasih semacam misteri-misteri biar mereka hahaha gitu kan. Jadi digali rasa penasarannya itu gitu kan. Nah barulah dari situ
kita kasih tahu nih, oh ini ada yang bisa dimakan nih, namanya plantsnya apa gitu. Dan nanti endingnya kita ajak menanam, kita ajak mereka tanggung jawab nanti menyiram tanamannya seperti itu setiap hari bergantian kayak gitu. Jadi pengetahuannya sebenarnya sekaligus praktis juga, sekaligus juga ini ya dia sadar sama lingkungannya ya. Betul. Jadi banyak aspek yang dari satu tema tuh bisa digali gitu. Nah itu yang kami coba di sini gitu. Kan. Dan anak-anak bisa enjoy ya karena kan itu sepertinya tidak diajari ya, tapi pelan-pelan dia mengenal sendiri. Iya gitu, betul. Oke, ini apa maksudnya sesuatu yang memang perlu kita tekankan karena kalau zaman dulu kan kita pengennya anak-anak langsung ini tahu semua gitu ya. Benar, ya. Gitu. Tapi kan itu berarti menuntut gurunya sendiri harus kreatif nih, kan harus nyari plannya atau ininya atau cara mengilustrasikannya ke anak-anak gitu. Sempet agak susah atau gimana kalau Miss sendiri? Kalau yang kayak gitu pasti kita dikasih dapat tantangan lah ya kayak gitu ya. Ada bagian sulitnya, ada bagian mudahnya gitu ya. Kalau bikin worksheet kan mudah ya gitu. Pilihannya gampang gitu. Nah, cara menjelaskannya, menyampaikannya sampai anak yang ngerti gitu bahwa ini tuh bagian ininya, ini bagian itunya. Itu yang paling challenging gitu. Pakai lagu, ada yang bisa pakai lagu anaknya gitu kan. Ada yang harus benar-benar hands on gitu. Jadi memang macam-macam sih waktu kemarin cara mengajarkan ke anak itu gitu. Itu sih challenge-nya. Jadi ini ya karena masing-masing pribadi juga cara belajarnya mungkin beda-beda. Betul, gitu iya. Nah, itu juga tantangan juga. Aduh, yang ini udah bisa nih kalau dikasih tahu sekali gitu. Nah, yang ini wah ini mah harus pakai gambar atau dia harus pegang sendiri. Nah, gitu. Macam-macam sih, Kak. Karena kan kelas itu berarti enggak maksudnya pengetahuannya iya gitu kan, tapi memang harus ini kan belajar ini pengalaman belajarnya itu kan, jadi di sana gitu dan juga untuk belajar disiplin gitu ya, belajar betul. Gitu. Seperti yang tadi Laura bilang. Iya di sebelumnya tadi salah satu siswa cerita ya gitu bahwa bagaimana Miss Ifra ini katanya baik sekaligus galak gitu. Ya jujur bagus. Jujur, ya, gitu. Tapi itu yang bikin enjoy ya kayaknya. Betul. Energinya jadi semangat terus. Iya betul. Apalagi yang sekarang kan kita suka kasih istilah anak pandemi gitu ya. Nah itu kan mereka udah lama tuh nggak sekolah gitu kan, sekolahnya online. Nah itu jadi tantangan baru lagi kemarin gitu tentang rules, tentang manners, tentang attitude. Ya karena mereka nggak pernah bareng-bareng ngumpul ya. Betul, iya jadi beberapa kali harus diingatkan. Kami juga sempat bingung juga ya nih gimana ya caranya gitu. Karena yang kemarin tuh nggak pernah mengalami yang pandemi sekarang seperti ini kan, gitu. Jadi bagian rulesnya sekarang yang memang lebih ditekankan gitu. Jadi diajar kalau habis ini harus merapikan. Harus betul, iya gitu duduknya tolong dilihat ya gitu. Kadang-kadang belajarnya nggak mulai-mulai nih harus rapiin dulu. Bener banget. Nah gitu, tapi ini kan berarti kayaknya tetap enjoy dan maksudnya bisa jadi semangat baru, bahkan ditantang terus untuk berubah, terus untuk bikin kreatif seperti itu gitu kan. Kedepannya bakal tetap jadi guru TK juga sih kayaknya ya. Iya tentu, of course. Gitu ya, udah merasa itu callingnya ya berarti. Oh ya sudah. Ada pengalaman lain nggak Miss yang menarik yang mungkin bisa cerita kita juga kalau untuk ini? Yang menarik itu yang anak-anak sekarang sih ya, itu yang pandemi itu ya. Itu benar-benar yang menantang saya dan partner saya ya gitu untuk menekankan tentang rules. Mereka memang sih dari Kewan di sini, tapi kan nggak pernah mengalami sosialisasi sama teman. Di sekolah itu harus bagaimana gitu. Di rumah kadang tugasnya dibantuin sama mamahnya gitu kan. Nah di sini mereka harus mandiri. Beberapa kali itu ada yang bilang, Miss kapan pulangnya gitu. Udah bosen gitu ya. Karena dulu cuma 2 jam kan online-nya. Di Zoom ya waktu itu. Iya betul. Kalau di sini sampai 4 jam kan, dan memang mereka harus sendiri. Miss ini nggak bisa. Mereka mudah sekali gitu bilang nggak bisa gitu. Itu yang yang ada satu anak yang benar-benar nggak bisa bicara dengan baik gitu. Ketika di sekolah kita berusaha perbaiki cara bicaranya, sekarang dia udah lebih baik lagi gitu. Dia nggak bisa ngomong huruf keh gitu, kakak yang dia pakainya toto, koko gitu. Nah itu memang kita harus dilatih, setiap hari kan dilatih gitu. Nah sampai akhirnya dia bisa ngomong kok gitu, kayak gitu. Sama
peraturan sih rata-rata sih tentang peraturan permainan, terus bagaimana fokus. Nah, fokusnya juga masih harus. Karena ini bekal buat dia belajar di jenjang berikutnya ya. Betul sekali, karena kan mereka di jenjang berikutnya harus bisa duduk dengan tenang, mendengarkan gurunya, fokus dan mengerjakan benar-benar sendiri, udah nggak dibantu lagi. Gitu. Iya, itu yang bikin jadi tanggung jawabnya juga berat ya, karena kan ini menantang dia untuk nanti sepanjang hidup nanti belajar dengan cara ini gitu. Ya, terus betul. itu juga ya perkembangan gerak motoriknya dan macam-macamnya kan udah mulai matang di sini ya. Betul. Iya, disuruh lompat-lompat. Iya, pantas usia ceria dan semangat terus nih kayaknya. Iya. Ada energizer. Jadi kalau ditanya satu hal nih ya agak ini, apa yang akan membuat tetap bertahan nih Miss kira-kira? Anak-anak ya. Always ya. the kids. Emang cinta anak-anak ya. Iya. Betul. Jadi udah berapa tahun berarti ngajarnya? Kalau secara semuanya ya, kalau semua dihitung 10 tahunan lah. 10 tahunan gitu. ya ngajar ya. Udah pasti udah ada dong sekarang anaknya yang udah SMP ya, kayaknya. Iya, udah ada yang SMP. Gitu. Wah. Pernah ketemu lagi nggak Miss? Pernah ada yang ketemu nggak kalau SD atau SMP gitu? Paling yang di sini ya yang ketemu lagi sih, karena gedungnya cuma sebelahan. Dekat gedungnya. Iya betul. Ada mereka sampai kesan atau ada sesuatu yang pernah disampaikan nggak kalau? Mungkin karena mereka udah SMP ya, jadi udah mulai ini ya, yes miss gitu, udah jaim ya, gitu ya, gitu disapa, halo, udah nggak bisa halo gitu lagi, nggak bisa gitu kan, jadi hai miss. Udah gitu, jadi kitanya ikut jaim. Iya, kaget ya rasanya yang anak udah dewasa ya. Iya, habis gitu, kok dia nggak nyapa saya ya, gitu, langsung sedih, kok udah gede lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, itu yang bikin awet muda Miss. Oh iya, puji Tuhan awet muda. Saya sih pengennya kemarin awet ganteng tapi nggak jadi. Awet kok gantengnya. Thank you banget ya Miss. Iya, sama-sama. Sudah berbagi sama kita. Ini cerita pengalaman mengajar dia di di TKK BPK Penabur Kota Baru Parahyangan ya, kelas K itu umur 5 sampai 6 tahun dan banyak aspek yang diajarkan dan juga serunya belajar di sini ya karena kolaboratif ya. Jadi satu kelas itu dihandle sampai sendiri ya berarti atau saya berdua. Partner ya. Iya, betul sama jadi partner. Gitu. Gimana bisa berkolaborasi untuk tumbuh kembang anak ya seperti itu. Thank you banget Miss Ifra sudah berbagi. Terima kasih Sama-sama. teman-teman yang menyaksikan. Teman-teman BPK Penabur jangan lupa saksikan terus podcast inspiratif di channel BPK Penabur Bandung. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Share juga pengalaman teman-teman pas TK atau guru-guru TK mungkin boleh share juga di sini ya. Sampai jumpa BPK Penabur Bandung untuk bahasan berikutnya. Maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah. Bye.